Guys, video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian yang udah banyak banget ya. Bun, apakah masih sering konsumsi tepung Garut? Apakah masih sering kambuh? Untuk pola hidupnya saat ini seperti apa? Jadi pastikan kalian nonton video ini ya, karena aku bakal cerita keseharian aku seperti apa. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adefa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Aku tuh selalu semangat memberikan kalian motivasi, tips-tips ya, agar kalian bisa terbebas dari serangan panik attack ataupun serangan-serangan asam lambung yang lainnya ya. Karena asam lambung itu banyak banget sensasinya ya. 1001 sensasi ataupun berjuta sensasi pernah kita alami ya. Aku tuh berjuang kurang lebih 2 tahun ya, karena diagnosa setelah aku endoskopi dan juga USG, aku itu radang lambung, gastritis, psikosomatis ya, panik attack. Alhamdulillah saat ini udah jauh lebih baik dan aku udah beraktivitas lagi, udah normal lagi. Tapi untuk makanan aku kadang aku masih memperhatikan pola makan, dan saat ini aku terus menerapkan pola hidup sehat ya. Aku tuh trauma banget guys sama yang namanya asam lambung, GERD, anxiety. Nah, banyak banget yang bertanya dari kalian, untuk saat ini Bun, apakah masih sering kambuh? Alhamdulillah saat ini aku udah bisa puasa Senin Kamis ya. Jadi buat kalian yang masih berjuang, semoga lekas pulih, lekas sembuh lagi seperti sedia kala, bisa menjalankan aktivitas juga ya, dan tentunya bisa bergabung bersama keluarga tercinta ya, nggak ada sensasi-sensasi lagi. Nah, untuk saat ini alhamdulillahnya sih udah nggak ada ya sensasi-sensasi, kecuali kalau misalnya aku lagi kecapean, itu pasti aku pusing, cepat capek. Jadi intinya kita itu kalau misalnya udah kena asam lambung, GERD, anxiety, nggak boleh kecapean ya. Nggak boleh kecapean, nggak boleh telat makan, nggak boleh banyak pikiran. Jadi kalau misalnya aku telat makan itu pasti ada sensasi begah, itu hal yang wajar ya. Kadang aduh udah ngorek-ngorek nih, udah lapar, tapi aku misalnya entar-entar aja deh, itu pasti nanti lama-lama kayak ada apa sih, kembung gitu loh perut aku, jadi kayak cepat masuk angin. Tapi kalau setelah makan, yang penting pada saat ngerasain itu langsung makan itu nggak ada masalah. Dan makannya itu jangan banyak-banyak atau jangan berlebihan. Nah Bun, apakah masih ada sensasi anxiety? Alhamdulillah sih udah nggak ada ya. Jadi aku itu menjaga banget pola pikir aku nggak mau memikirkan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang tidak ada hubungannya sama aku. Jadi kalau misalnya banyak yang ngomongin aku, apalagi yang komentar-komentar miring, aku itu masa bodoh ya. Aku nggak mau baca dan nggak mau balas. Apalagi misalnya kalau misalnya banyak yang komen-komen yang kurang enak aku dengar, yang baca itu bukan aku ya, suami aku. Jadi kalau misalnya komentar-komentar yang kurang enak aku dengar, udah di love aja, kayak gitu aja ya. Jadi aku itu nggak pernah maksa orang untuk suka sama aku, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian suka, like, kalau nggak juga ya nggak ada masalah, karena aku nggak pernah memaksa siapapun ya. Aku tuh share tujuannya untuk memotivasi orang-orang yang saat ini lagi berjuang, dan alhamdulillahnya tips-tips dari aku banyak kok yang sembuh ya, yang dari TikTok juga, dari YouTube, dari IG. Jadi cara aku itu menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengganggu pikiran aku tuh nggak mau tahu saat ini ya. Jadi hal yang aku lakukan saat ini itu adalah aku fokus sama pekerjaan aku, fokus sama keluarga aku, fokus sama kesehatan aku, udah gitu aja ya. Kalau misalnya kalian nanya, pasti aku buatin videonya, aku jawab. Kalau misalnya banyak yang nge-DM, kalau kebanyakan itu kadang aku langsung buatin videonya. Kalau misalnya nggak dijawab, kalian jangan berkecil hati ya, itu udah aku baca biasanya, tapi ditunggu aja videonya. Karena kalau misalnya ribuan komentar atau ribuan DM yang masuk, nggak mungkin dong aku baca semuanya, aku balas semuanya. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini aku udah membaik, alhamdulillahnya udah nggak ada kambuh-kambuh lagi. Kemudian aku udah bisa tidur nyenyak, udah bisa makan normal, udah boleh makan sambal nggak Bun? Aku tuh memang nggak suka sambal dari dulu ya, lada aja aku itu kurang suka. Jadi makanan aku itu biasa aja, kalaupun misalnya sambal pakai tomat aja, aku buat sendiri. Aku sih seringnya masak sendiri ya, mau bekal kantor, mau di rumah, aku tuh sering masak sendiri. Karena kadang kalau jajan sendiri itu di luar itu kurang cocok sama aku ya, ada aja yang nggak aku suka. Makanya untuk menjaga pola hidup aku, pola makan aku, dan juga
agar nggak kambuh-kambuh. Jadi aku seringnya itu masak sendiri, terutama untuk bekal. Kecuali misalnya ada yang ngajak, Bun, ke resto ini yuk, kita makan ini yuk, nggak apa-apa. Tapi nggak sering juga, sekali-sekali. Kadang sekali sebulan, kadang kalau misalnya habis puasa, kalau aku lagi pengen buka puasa di luar nih, ngajak anak sama suami, ayo di luar. Alhamdulillah sih udah normal lagi, aku udah aktivitas lagi, udah nggak ada sensasi-sensasi itu, alhamdulillahnya. Mudah-mudahan nggak kambuh-kambuh lagi. Dan buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat ya, pasti sembuh kok ya. Semua itu hanya sensasi dan semua itu hanya bersifat sementara. Kalau kita udah menerapkan 3P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, itu perlahan-lahan akan menjauh, perlahan-lahan akan sembuh. Bun, kalau udah endoskopi itu langsung sembuh total enggak. Jadi kita tuh butuh proses. Kalau udah endoskopi itu biasanya kita pemulihan 2-3 bulan, akan dikontrol banget sama dokter ya, akan diberikan obat-obatan. Kemudian setiap minggunya kita nanti bakal kontrol, akan diperiksa perkembangannya sama dokter, udah kayak gimana nih, gimana sensasinya, masih ada enggak, apakah perutnya masih perih, apakah masih mual. Jadi kalian gak usah takut, endoskopi itu nggak bahaya kok. Kita hanya dipastikan saja kondisi lambung kita gimana, apakah ada tukak, apakah ada radang, apakah ada luka atau yang lain-lain. Jadi itu menurut aku lebih baik ya, kita melakukan pengecekan sedini mungkin sebelum terlambat, kayak gitu sih. Kalau prinsip aku sih kayak gitu ya, daripada ngeluh mulu tiap hari tapi nggak ketahuan ini apa yang terjadi. Jadi menurut aku sih mendingan kita langsung periksakan aja. Kalaupun misalnya ada penyakit yang ditemukan, kan bisa langsung diobati sama dokter yang merawat kita, kayak gitu sih aku ya. Nah, jadi untuk makanan aku, buah-buahan aku saat ini yang aku makan masih buah pepaya, melon. Jadi aku tuh masih menghindari beberapa buah-buahan. Kemudian aku masih nggak ngopi, ngeteh sekali-sekali ya, tapi kebanyakan itu aku minum teh madu. Kemudian untuk susu, aku udah minum susu Anlin, kemudian aku minum susu SR, aku minum susu kedelai, Ultramilk juga. Alhamdulillah sih udah enak ya, udah cocok. Tapi aku tuh nggak sering-seringnya, aku minum Yakult masih rutin setiap pagi ya. Kemudian untuk olahraga juga masih sering, biasanya pagi sebelum aktivitas aku olahraga. Kalau lagi libur, aku biasanya setelah sarapan ya, jam 8 baru aku olahraga, ngajak anak sama suami. Kalau hari libur ya. Kemudian untuk pola tidur aku masih ya, kadang aku tidur setengah 10 atau jam 10 itu paling malam ya. Jadi kita tuh harus tetap menerapkan 3P, dan kalau pikirannya nggak boleh stres. Apakah masih sering yoga? Ini pertanyaan kalian ya. Aku tuh kadang-kadang aja kalau misalnya aku lagi kecapean dan susah tidur, kadang aku melakukan yoga atau meditasi dan juga melakukan pernafasan diafragma. Itu membantu aku nyenyak tidur ya. Apakah masih konsumsi tepung Garut? Udah jarang sih ya, kecuali aku lagi gak ada menu sarapan baru aku konsumsi. Apakah masih konsumsi rajin? Aku masih nyetok banyak, tapi kalau misalnya aku lagi sulit BAB, aku atau lagi sembelit atau lagi susah tidur, barulah aku konsumsi yang namanya air tajin dari beras organik. Yang jelasnya semuanya itu aku masih simpan. Apakah masih minum madu Zetsmak? Masih tapi jarang-jarang ya. Kalau aku lagi kecapean misalnya, untuk menambah imunitas aku, karena madu Zetsmak itu juga untuk vitamin buat kita ya. Jadi seperti itu, aku udah normal, udah bisa kemana-mana bawa motor. Kemarin dari Jakarta ke Bekasi aku bawa motor sama suami aku, alhamdulillahnya sih nggak ada masalah. Yang penting makan dulu, kemudian gak usah banyak pikiran, sepanjang jalan itu santai aja ya, gak usah cemas, gak usah panik, semuanya bawa santai aja. Seperti itu sih ya, dibawa enjoy aja teman-teman ya. Jadi gak usah takut, gak usah banyak pikiran, kalian gak sendirian kok, dan pasti sembuh. Itu hanya sementara, itu hanya sensasi, itu hanya perasaan kita yang terganggu. Kalau misalnya kita udah menerapkan 3P, itu akan perlahan-lahan sembuh. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat dan kalian terus termotivasi, tetap sembuh ya, tetap semangat, lekas sembuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Ade dan Bunda. Buat kalian yang mau request, komentar di bawah aja ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!